Bab 656. Setengah hari telah berlalu. Di luar lembah, lebih dari 1000 Master Arai masih menunggu dengan cemas. Sampai saat ini, masih belum ada pergerakan di dalam susunan itu, dan nasib kelompok kedua ahli susunan itu secara praktis sudah dapat dipastikan. Lihat, ada gerakan. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berteriak. Melihat itu semua orang mengalihkan pandangan ke arah sumbernya. Mereka melihat 3 pria, tubuh mereka diselimuti kabut hitam, menyerbu ke tengah pertempuran sengit. Mati. Seorang pria, dengan muka merah, langsung mencabik pria lain menjadi 2. Namun saat belalang sembah menangkap jangkrik, burung kuning sudah menunggu di belakang. Jantungnya kemudian dirobek dari belakang oleh pria ketiga. Hehehe. Lelaki yang tersisa itu meremas jantung hitam yang masih berdetak hingga pecah, mata merahnya berkedip-kedip, senyum sinis tersungging di bibirnya, seolah-olah dia sudah gila, menyerbu ke arah kerumunan di sekitarnya dengan niat membunuh. Sayang, melihat hal itu, semua orang menghela napas berat, dan dengan sangat enggan, mereka mengayunkan senjata mereka untuk memenggal kepala lelaki itu. Kepalanya terjatuh ke tanah, berubah menjadi gumpalan kabut hitam. Suasana di tempat kejadian menjadi berat, hampir menyesakan. Untuk waktu yang lama, tak seorang pun berbicara. Memang, gelombang kedua juga telah musnah. Karena orang terakhir yang tewas adalah ahli susunan terkuat dari kelompok kedua. Jika dia kehilangan akal sehatnya, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada yang lainnya. Gelombang ketiga, daftarkan dirimu. Setelah mendesah, seorang tetua yang memiliki wibawa tinggi memanggil. Namun, setelah suaranya menghilang, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Bukannya mereka tidak mau menghancurkan susunan tersebut, tetapi dengan 2 kelompok yang sudah mengalami nasib serupa, mereka tahu bahwa menghancurkan mereka sendiri kemungkinan besar berarti hukuman mati. Mereka tidak ingin kehilangan akal dan menjadi mayat berjalan, hanya untuk disingkirkan dari kesengsaraan mereka oleh rakyatnya sendiri. Melihat tak seorang pun menjawab untuk waktu yang lama, sang tetua menghela napas berat sekali lagi. Setelah terdiam cukup lama, dia pun mengambil keputusan, kalau begitu, sebaiknya kita tinggalkan daerah ini untuk sementara. Mendengar ini, semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keengganan. Jika mereka tidak dapat memecahkan susunan ini, dan susunan ini terus melahap lebih banyak kekuatan kehidupan, area yang terkena dampaknya hanya akan bertambah besar. Mereka pernah menilai bahwa membiarkan susunan ini tak terkendali akan menyebabkan mereka kehilangan sepertiga wilayah mereka di benua abadi susunan surgawi, memaksa banyak orang menjadi pengungsi, dan semua sekte serta keluarga di wilayah ini harus pindah. Pemindahan seperti itu pasti akan menimbulkan efek berantai, yang mengganggu keseimbangan kekuatan di seluruh benua. Reaksi berantai ini dapat menyebabkan kekacauan besar di benua abadi susunan surgawi. Tapi apa yang dapat mereka lakukan? 2 kelompok telah hilang, termasuk beberapa Master Arai yang terkenal. Bahkan jika sisanya jatuh, hasilnya kemungkinan akan sama saja. Membubarkan. Kita sudah terlalu lama di sini, dan bahkan jika kita tidak turun, pikiran kita mungkin masih terpengaruh. Sang tetua, yang dipenuhi penyesalan, tidak punya pilihan lain selain membuat keputusan ini. Semua orang mengangguk dalam diam, dengan enggan mulai berkemas dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat semua orang hendak pergi, tiba-tiba ada pergerakan dari dalam lembah. Apa yang sedang terjadi? Seseorang bertanya dengan bingung, sambil mengalihkan pandangannya kembali ke arah lembah. Mereka melihat seorang pemuda berjubah putih, matanya setengah terpejam seolah masih mengantuk, berjalan keluar lembah menyusuri jalan kecil, tampak santai seperti domba malas. Ini, dia tidak tampak diselimuti kabut hitam, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat pemuda berjubah putih, seseorang berseru kaget. Mendengar seruan ini, banyak pemimpin pasukan yang telah terbang ke udara untuk pergi terpaksa berhenti di tengah penerbangan, mengalihkan pandangan mereka kembali ke arah lembah. Bab 657. Memang, di dalam formasi itu, seorang pemuda berjubah putih melangkah keluar, seolah sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi itu. Apakah ada yang mengenalnya? Seseorang bertanya. Saya tidak mengenalinya, tetapi sepertinya dia bukan dari kelompok kedua, kata orang lainnya. Lalu apa masalahnya? Kerumunan orang itu bingung, terkejut sekaligus gembira.
Kemunculan seorang pemuda secara tiba-tiba membuat mereka benar-benar bingung. Ah! Pada saat itu, seorang pria di antara kerumunan menjerit melengking, memecah kesunyian. Apa yang kamu teriakkan? Seseorang di dekatnya mengeluh. Formasinya, lihatlah formasinya. Lelaki itu menunjuk ke arah lembah sambil berteriak keras. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke belakang, mata mereka terbelalak karena terkejut. Jantung mereka nyaris melompat keluar dari dada mereka. Karena mereka melihat pemuda itu baru saja keluar dari jangkauan formasi. Dan saat dia keluar, formasi yang menutupi seluruh lembah langsung menghilang seperti gelembung. Langit, pada saat ini, tampak cerah. Ah! Sangat lelah, sangat lelah. Yi Feng mendongak, menutup mulutnya dan menguap. Namun di tengah jalan, ia tiba-tiba menyadari ada lebih dari 1000 pasang mata yang menatapnya. Menguapnya terhenti. Secara naluriah dia melirik ke belakangnya, tetapi tidak ada apapun di sana. Merasa canggung, dia menggerakkan otot-otot wajahnya. Saya hanya lewat saja. Setelah berkata demikian, Yi Feng segera mengeluarkan pedang terbang dari cincin penyimpanannya, menyelinap di antara kerumunan, dan terbang menjauh tepat di atas tanah. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, Yi Feng sudah menghilang tanpa jejak. Wah! Saya benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang itu menatap saya. Itu agak menyeramkan. Setelah menjauhkan diri dari kerumunan, Yi Feng akhirnya menghela napas lega. Ia tidak ingin mendapat masalah, lebih baik menjauh dari masalah. Pada saat ini, kerumunan yang tercengang akhirnya kembali ke kenyataan. Gelombang suara yang bersemangat meletus. Seorang guru, dia seorang guru. Benar, orang yang baru saja mengatakan bahwa dia hanya lewat. Mungkin dia melihat kita berjuang melawan formasi iblis ini dan memutuskan untuk membantu. Tuan seperti itu, telah menyelamatkan benua abadi susunan surgawi dari bencana, kita harus pergi dan berterima kasih padanya dengan sepantasnya. Ya, dan jika kita bisa, kita harus mencoba menjadi muridnya. Untuk bisa masuk dan keluar dari formasi agung seperti itu tanpa terpengaruh, dan bisa menghancurkannya dengan mudah, dia pastilah seorang master formasi tingkat kelima atau bahkan keenam. Di tengah suara-suara penuh gairah itu, setiap orang yang hadir memanggil berbagai artefak abadi mereka, mengendalikan berbagai perahu surgawi untuk mengejar Yi Feng. Sementara itu, Yi Feng telah meninggalkan pegunungan dan tiba di sebuah kota kecil. Pertama, mari kita menyewa halaman kecil dan menetap di sini. Setelah memilih halaman kecil, Yi Feng mengeluarkan sejumlah besar koin emas. Menghabiskan uang sebanyak ini, Yi Feng tidak merasakan banyak kesakitan. Lagi pula, saat dia kembali ke Sekte Langit dan Bumi terakhir kali, dia mengeluarkan semua tabungan yang dia simpan di pulau itu. Dari segi kekayaan, dia seharusnya dianggap cukup kaya. Bos, berapa harga sewa pelataran kecil ini untuk sebulan? Yi Feng tersenyum. 100. Sang bos menjawab. Hanya 100. Itu mudah. Yi Feng mengeluarkan kantung uang yang penuh dengan koin-koin, lalu meletakkannya di tangan bosnya. Alis bos sedikit berkerut. Saat membuka tas dan menemukannya berisi koin emas, alisnya semakin berkerut, dan antusiasme di wajahnya menghilang. Kristal abadi, aku ingin kristal abadi. Apa gunanya memberiku banyak koin emas? Yi Feng tertegun. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah mata uang di alam abadi berubah menjadi koin emas? Bukankah itu standar sekarang? Apakah kamu hidup dalam mimpi? Mata uang yang bersatu berubah kembali menjadi kristal abadi beberapa waktu lalu. Tidakkah kamu tahu? Sang bos tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Apa? Berubah lagi? Kata-kata ini jatuh. Pikiran Yi Feng bagaikan disambar petir, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Sialan, mana yang terus-terusan mengubah keadaan? Ini menyiksaku. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, merasa begitu frustrasi hingga ia ingin menusuk jantungnya sendiri. Ketika pertama kali datang ke alam abadi, dia mengira mata uang di sini juga berupa koin emas, jadi dia membawa sejumlah besar koin emas bersamanya, mengira dia bisa menjadi taipan kecil. Namun kemudian dia mengetahui bahwa mata uang di alam abadi adalah kristal abadi. Dengan baik, karena dunianya berbeda, wajar saja kalau mata uangnya berbeda. Jadi Yi Feng membuang koin emas yang tidak berguna itu dan berhasil menyelamatkan beberapa kristal abadi.
Namun, terakhir kali dia keluar, seseorang mengatakan kepadanya bahwa mata uang di alam abadi telah berubah menjadi koin emas. Saat itu, Yi Feng sudah cukup bingung. Namun dia menghibur dirinya sendiri, berpikir bahwa dia hanya kurang beruntung karena menghadapi reformasi besar di alam abadi. Jadi dia membuang kristal abadi yang tidak berguna itu dan secara khusus membawa koin emas yang tak terhitung jumlahnya dari sekte langit dan bumi. Namun siapa sangka di dunia yang begitu luas, mata uang yang satu ini bisa berubah begitu mudahnya, bahkan kini telah berubah lagi. Sialan, dunia ini begitu luas, tapi mereka terus mengubah aturan sesuka hati. Ini membunuhku. Jangan biarkan aku tahu mana yang mengeluarkan perintah seperti itu, atau aku akan membunuhmu. Yi Feng mengepalkan tangannya erat-erat dan mengumpat dengan kejam. Untung, Yi Feng akhirnya berhasil menemukan beberapa kristal abadi yang tersisa di celah-celah cincin spasialnya, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya sewa setengah bulan. Sang bos, setelah menerima uang sewa, akhirnya mengendurkan ekspresinya dan berkata, jika kamu benar-benar tidak memiliki kristal abadi yang tersisa, dan jika kekuatanmu cukup baik, kamu dapat pergi ke pegunungan untuk memburu beberapa monster. Menjual material mereka dapat menghasilkan sejumlah uang. Terima kasih. Yi Feng menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih, akhirnya berhasil mengamankan tempat tinggalnya. Di 3 benua atas yang jauh, sosok pendek berjubah hitam tengah memegang tangan seorang wanita, menatap lautan bunga di kejauhan. Angin bertiup. Dalam kisah romansa, tercium aroma cinta yang kuat. Lulan, aku ingin mengajakmu ke rumah keluargaku untuk melihat, apakah kamu bersedia? Pada saat ini, wanita itu menoleh dan menatap sosok berjubah hitam di sampingnya. Bao, bagaimana mungkin aku tidak bersedia? Sosok berjubah hitam itu berbicara dengan suara lembut. Wanita itu, mendengar ini, dipenuhi dengan kelembutan dan dengan lembut bersandar di dada sosok berjubah hitam itu. Kalau begitu, ayo kita kembali secepatnya, oke. Wanita itu berbisik. Sosok berjubah hitam itu hendak menyetujui ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia melepaskan diri dari wanita itu, lalu melarikan diri. Sambil berlari, dia menoleh ke belakang dan berteriak, Bao, sebaiknya kita tunda dulu perjalanan ke rumahmu. Aku harus sembunyi dulu. Pada saat yang sama sosok berjubah hitam itu menghilang, beberapa bayangan lain juga dengan cepat mengikuti. Bab 658. Dan kota kecil yang dulunya terpencil dan jarang penduduknya ini, yang hanya memiliki sedikit orang kuat, menjadi ramai di beberapa titik. Terutama banyak master arai ternama dari seluruh benua abadi muncul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang di kota. Lihat, dia adalah Guo Jingling, seorang ahli formasi tingkat 3 dan tokoh terkemuka di antara generasi muda. Dan nona muda di sana, juga seorang ahli formasi tingkat 3, setara dengan Guo Jingling. Apakah kamu melihatnya? Seorang ahli susunan tingkat 4, pendiri Pavilion Matrix, salah satu kekuatan terkenal di benua abadi susunan surgawi. Kemunculan para master arai ini menimbulkan kehebohan di kalangan penduduk lokal kota kecil itu. Dari para saudagar kaya di kota hingga pedagang kaki lima, semua orang membicarakan masalah ini. Dan tidak jauh dari halaman Yi Feng, pemilik halaman kecil juga sedang berdiskusi dengan beberapa tetangga. Peristiwa besar apa yang telah terjadi pada kita? Seorang pria tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ya, pria lain juga tidak dapat menahan diri untuk berkata, orang-orang hebat seperti ini biasanya sulit ditemukan. Bahkan hanya satu orang saja yang datang ke kota kecil kami. Sungguh luar biasa bisa melihat begitu banyak orang datang sekaligus. Kau mungkin tidak tahu, ya. Pemilik halaman itu tidak dapat menahan diri untuk berbisik, aku mendengar berita bahwa seorang ahli susunan tingkat 6 telah datang ke kota Tianlun kita. Apa, master susunan tingkat 6? Kedua lelaki itu membelalakkan matanya karena terkejut. Hehe, jangan tidak percaya. Kurasa itu benar. Konon, susunan kuno yang tidak dapat dipecahkan oleh banyak ahli susunan itu dihancurkan oleh ahli susunan tingkat 6 ini. Pemilik halaman berbisik, aku heran mengapa dia datang ke kota Tianlun kita, yang menarik banyak ahli susunan lainnya. Jadi begitulah adanya. Jika benar-benar ada ahli formasi tingkat 6 di kota Tianlun, maka masuk akal jika banyak orang hebat akan muncul. Kedua pria itu mengangguk tanda mengerti. Wajah mereka tidak dapat menahan ekspresi penuh harap.
Kau tahu, jika kita bertemu dengan ahli susunan tingkat 6 itu dan dia menyukai kita, memberi kita sedikit keberuntungan dengan jentikan tangannya, bukankah kita akan terbang ke surga? Salah satu di antara mereka tidak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya, sudah berhayal. Lagi pula, benua abadi susunan surgawi adalah benua yang didominasi oleh susunan, yang mana semua kekuatan utamanya terpusat pada susunan. Oleh karena itu, Master Arai mempunyai status yang tak tertandingi di sini. Teruslah bermimpi. Pemilik halaman itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik mereka dan berkata dengan tidak senang, kota Tianlun kita mungkin kecil, tetapi berpenduduk beberapa juta orang. Seberapa mudahkah untuk bertemu dengannya? Bahkan jika kamu bertemu, apakah kamu pikir dia akan melirikmu? Mendengar ini, kedua pria itu menggaruk-garuk kepala karena malu. Benar, bertemu dengan sosok seperti itu paling-paling hanya hayalan belaka. Daripada berharap mendapatkan keberuntungan dari ahli susunan tingkat 6 ini, lebih baik kau berfantasi tentang menjalin hubungan baik dengan beberapa orang penting lainnya yang datang karena dia. Lagi pula, setidaknya ada 1.000 atau 800 orang yang datang karena dia. Peluang bertemu dengan seseorang lebih tinggi, dan setidaknya mereka mungkin akan melirikmu. Namun, pada titik ini, pemilik halaman mendesah pelan, berkata, meski begitu, kita hanya bisa berhayal. Peluang kita, rakyat jelata, untuk berhubungan baik dengan orang-orang penting seperti itu masih sangat kecil. Dua orang lainnya juga mengangguk. Fantasi hanyalah fantasi. Mereka masih memahami kenyataan. Orang besar mana yang benar-benar peduli pada mereka, rakyat jelata. Namun, saat kata-kata itu diucapkan, salah satu di antara mereka menjerit keras, melompat dari tempat duduknya bagaikan pegas, matanya gemetar saat ia menatap ke satu arah. Apa yang kamu teriakkan? Dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, mengikuti pandangannya dan melihat dengan santai. Pandangan sekilas ini baik-baik saja. Namun begitu mereka melihat, mereka pun menggigil dan menjerit. Bab 659. Saat itulah mereka melihat. Di sudut jalan di depan, 3 lelaki tua mendekat dengan senyum cerah di wajah mereka. Meskipun mereka tinggal di lapisan bawah, bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang beberapa tokoh kuat di benua abadi? Ketiga pria ini dapat dikenali. Mereka adalah Master Arai tingkat 4 yang tersohor dari benua abadi Arai Surgawi, Lin bersaudara. Mereka tidak pernah menyangka bahwa beberapa saat setelah membicarakan tokoh-tokoh besar ini, mereka akan menjumpai 3 di antaranya dengan begitu cepat. Namun, yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah ketika ketiga pria ini berjalan lurus ke arah mereka dan dengan sopan bertanya, bolehkah kami bertanya, siapa di antara kalian yang merupakan pemilik toko di sini? Kamu mencari aku. Si penjaga toko, setelah mendengar ini, lidahnya menjadi keluh dan dia tergagap, aku. Oh, jadi kamu penjaga tokonya. Ketiga pria itu mendekat dengan hangat dan sopan, kami adalah Lin bersaudara, Lin Tian, Lin Di, dan Lin Ren. Kami datang ke sini hari ini karena kami ingin meminta bantuan kecil dari Anda. Si penjaga toko benar-benar bingung. Mengapa ketiga pria ini begitu sopan padanya? Hal ini membuatnya merasa terhormat sekaligus bingung. Sebagai seorang pedagang yang rendah hati, bagaimana ia bisa menerima kesopanan seperti itu dari 3 ahli susunan tingkat 4? Ia segera menjawab dengan penuh rasa hormat, tuan-tuan yang terhormat, silakan beri saya petunjuk, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Oh, Lin Ren melambaikan tangannya dan berkata cepat, tidak perlu terlalu formal, ini hanya sebuah bantuan. Sambil berkata demikian, dia memberi isyarat, dan sebuah artefak abadi tingkat rendah mendarat di tangan si penjaga toko. Melihat ini, Lin Tian dan Lin Di cukup senang dengan tindakan Lin Ren. Lagi pula, mereka telah memastikan untuk mengumpulkan informasi bahwa orang yang mereka cari itu tinggal di halaman belakang toko ini. Kedatangan mereka kemungkinan besar sudah dalam kesadarannya, jadi sikap mereka pada saat ini sangat penting. Artefak abadi yang berat itu membuat si penjaga toko terdiam. Apa yang terjadi di sini? Apa yang mungkin membuat dia, seorang rakyat jelata, pantas menerima perlakuan seperti itu? 3 orang dewasa, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya yang kalian butuhkan? Saya, wajah si penjaga toko dipenuhi kecemasan, jantungnya berdebar-debar karena gelisah. Haha, penjaga toko, tidak perlu terlalu gugup, Lin Tian terkekeh.
Kami hanya ingin memintamu untuk menyampaikan pesan ke halaman belakangmu, memberi tahu mereka bahwa Lin bersaudara ingin berkunjung. Menyampaikan pesan, halaman di belakangku. Si penjaga toko terkejut. Bukankah orang di halaman belakangnya hanyalah seorang pemuda yang sangat miskin sehingga dia hanya memiliki koin emas tersisa? Mengapa 3 tokoh penting itu datang jauh-jauh hanya untuk menemuinya? Apa yang sedang terjadi? Meski banyak sekali pertanyaan dalam benaknya, dia tidak berani menolak. Mohon tunggu sebentar, tuan-tuan yang terhormat. Saya akan segera menyampaikan pesannya. Si penjaga toko berjalan menuju halaman tak jauh di belakangnya dan mengetuk pintu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Yi Feng membuka gerbang, menjulurkan kepalanya keluar dengan mata mengantuk. Sebelum penjaga toko bisa menjawab, Lin Tian dan yang lainnya melihat Yi Feng dan segera bergegas mendekat. Kami memberikan penghormatan kepada pendahulu yang terhormat. Di gerbang, ketiganya berbicara serempak, kepala mereka tertunduk penuh hormat. Adegan ini membuat si penjaga toko ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah. Senior yang dihormati, apa artinya ini? Berarti pemuda ini, yang konon katanya sangat miskin hingga hanya mempunyai koin emas, sebenarnya adalah seorang guru yang jauh lebih berkuasa daripada Lin bersaudara. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa Lin Tian dan yang lainnya begitu sopan padanya, itu karena ada seorang guru yang bahkan lebih tangguh daripada Lin bersaudara yang tinggal di pelatarannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa halaman rumahnya yang sederhana ternyata dihuni seekor naga yang begitu perkasa. Bab 660. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dalam sekejap, dia menjadi begitu cemas hingga gemetar. Anda harus tahu bahwa sikapnya sebelumnya terhadap Yi Feng, meskipun tidak bisa digambarkan sebagai kejam, tetapi tentu saja juga tidak terlalu baik. Bagaimana jika Yi Feng menyimpan dendam? Bukankah dia akan menamparnya sampai mati? Namun, rasa takut adalah satu hal, dia juga bingung. Bagaimana sosok yang begitu kuat tiba-tiba muncul di sini? Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Secara logika, seorang guru yang dipanggil dengan sebutan senior oleh saudara-saudara Lin pastilah seseorang yang pernah mereka dengar namanya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan segera mengalihkan pandangannya ke arah Yi Feng. Mungkinkah dia adalah master arai tingkat ke-6 yang terkenal? Belum sempat dia memikirkan hal ini, saudara-saudara Lin membenarkan kecurigaannya. Senior, mungkin Anda tidak mengingat kami, tetapi hari itu di lembah matahari terbenam, kami tidak akan pernah melupakan Anda. Kata saudara Lin dengan hormat. Memang benar demikianlah adanya. Orang ini benar-benar master arai tingkat ke-6. Si penjaga toko terengah-engah, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Lembah matahari terbenam. Bukankah itu tempat di mana Demon Heaven Great Arai muncul? Mendengar ini, Yi Feng mengerutkan kening. Dia tentu ingat pemandangan saat dia berjalan keluar lembah, dengan lebih dari 1000 mata menatapnya. Ketiganya pasti ada di antara mereka. Tapi kenapa mereka memperhatikannya saat itu? Dan sekarang, kenapa mereka datang menemuinya? Kali ini, kami datang untuk memberi penghormatan kepada senior dan juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan benua abadi susunan surgawi dari bencana besar. Kata ketiganya dengan sopan. Apa? Yi Feng langsung tercengang. Menyelamatkan benua abadi arai surgawi dari bencana besar. Apa yang telah dia lakukan? Apakah kamu yakin tidak ada kesalahpahaman? Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, aku hanya lewat saja, aku tidak melakukan apapun. Mendengar ini, ketiganya bertukar pandang dan tersenyum. Kekaguman mereka terhadap Yi Feng pun semakin meningkat. Tampaknya orang senior ini telah melakukan perbuatan baik tetapi tidak mau mengakuinya. Senior, entah kau mengakuinya atau tidak, kau adalah penyelamat kami. Kata ketiganya dengan tegas, susunan besar surga iblis itu melahap pikiran orang-orang, tetapi kau sama sekali tidak terpengaruh. Saat kau keluar dari susunan itu hancur, sebuah pemandangan yang disaksikan oleh banyak orang. Apa maksudmu? Wajah Yi Feng menunjukkan berbagai ekspresi. Dari beberapa kata itu, dia mengerti sebab dan akibat dari situasi tersebut. Dia telah diteleportasi secara acak ke Demon Heaven Great Arai yang banyak di antara mereka tidak dapat pecahkan, dan karena dia tidak terpengaruh oleh arai tersebut dan arai tersebut hancur ketika dia keluar, orang-orang ini menyimpulkan bahwa dia telah memecahkan arai tersebut.
Tak heran banyak mata yang tertuju padanya saat dia keluar. Itu sebabnya ketiganya begitu sopan dalam memberi penghormatan. Apakah kamu yakin susunannya hancur ketika aku keluar? Yi Feng bertanya. Sangat. Ketiganya mengangguk dengan tegas. Tatapan mata mereka pada Yi Feng seolah berkata, Tuan Besar, berhentilah berpura-pura, kami sudah tahu kebenarannya. Setelah memastikan hal ini dengan ketiganya, Yi Feng tidak bisa tetap tenang lagi. Mungkinkah dia benar-benar telah merusak susunan itu? Mungkinkah dia mengetahui teknik arai dan bahkan tidak menyadarinya? Baiklah, tidak perlu berterima kasih. Aku masih ada urusan, jadi kau boleh pergi sekarang. Yi Feng segera menyuruh ketiganya pergi dan kembali ke kamarnya. Dia segera memanggil sistem, ingin mengetahui apakah dia benar-benar hebat dan mengetahui teknik arai. Sistem, katakan padaku, apakah aku tahu teknik arai? Bab 661. Ding, melapor ke tuan rumah, Anda tidak mengerti arai. Suara sistem bergema, tidak mengerti arai. Yi Feng mengernyitkan alisnya dalam-dalam, agak tidak percaya, lalu bertanya, kalau begitu, biar aku tanya padamu, kalau aku tidak mengerti tentang susunan, mengapa aku tidak terluka saat memasuki susunan agung itu, dan mengapa susunan itu hancur saat aku meninggalkannya? Setelah menunggu lama, sistem tidak merespon sama sekali. Bagus. Sistem sialan, karena kau tidak mengatakan apapun, aku akan memverifikasinya sendiri. Yi Feng, dengan wajah hitam, berjalan keluar pintu. Begitu dia membuka pintu, dia mendapati pemilik toko kecil itu gemetar ketakutan, berlutut di tanah. Melihat Yi Feng keluar, dia tergagap, tolong ampuni aku, tuanku. Aku mohon ampunilah aku. Ini semua salahku karena aku buta. Yi Feng menatap penjaga toko kecil itu dengan tatapan tak bisa berkata apa-apa. Orang ini mungkin juga mengira dia sebagai master arai tingkat ke-6 karena Lin Tian dan 3 orang lainnya. Ah! Bangun, tidak perlu melakukan ini. Sambil mendesah pelan, Yi Feng secara pribadi membantunya berdiri. Belum lagi dia bukan master arai tingkat ke-6, bahkan jika dia adalah master arai tingkat ke-6, tidak ada konflik antara dia dan pemilik toko. Dibantu oleh Yi Feng sendiri, pemilik toko kecil itu diliputi rasa terima kasih. Ia tidak pernah menyangka bahwa guru besar ini tidak hanya tidak menyimpan dendam atas kekasarannya sebelumnya tetapi juga begitu baik hati. Memang, semakin berkuasa seseorang, semakin lembut kepribadiannya. Terima kasih, tuanku. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan saja memberi tahu saya. Ucap si penjaga toko dengan hormat. Kalau begitu, kau bisa membantuku dengan sesuatu? Yi Feng mengusap dagunya dan berkata, benua abadi susunan surgawi milikmu mengkhususkan diri dalam susunan. Buku panduan susunan tingkat dasar itu seharusnya mudah didapatkan, bukan? Jika kamu bisa mendapatkannya, tolong berikan padaku secepatnya. Saya bisa. Mohon tunggu, tuanku. Saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Penjaga toko itu dengan hormat mengundurkan diri. Melihat ini, Yi Feng kembali ke halaman untuk menunggu. Alasan dia menginginkan manual arai tingkat pengantar ini adalah untuk menguji apakah dia benar-benar memahami arai atau tidak. Jika dia memang memiliki bakat ini tetapi tidak menyadarinya, menurut buku petunjuk pengantar, dia seharusnya dapat dengan mudah membuat susunan tingkat rendah. Tak lama kemudian, penjaga toko kembali sambil membawa selembar giok di tangan, dengan hormat menyerahkannya kepada Yi Feng. Yi Feng menghancurkan kepingan giok itu, dan sejumlah besar informasi disuntikkan ke dalam pikirannya. Ini mencakup pengetahuan dasar tentang arai dan metode untuk menyiapkan beberapa arai tingkat rendah, semua yang dibutuhkan Yi Feng. Pada saat itu, pemilik toko kecil itu tidak pergi melainkan membungkuk dan dengan hormat menyodorkan sebuah cermin perunggu dengan kedua tangannya. Tuanku, ini diberikan kepadaku oleh Lin Tian dan 3 tuan lainnya karena Anda menginap di halamanku. Aku tidak pantas menerima hadiah seperti itu, jadi aku mengembalikannya kepadamu. Oh, Yi Feng melirik cermin perunggu dan tak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa pada cermin perunggu itu. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak emas atau perak yang tertanam di sana. Saudara Lin tampaknya cukup mengesankan, tetapi mereka sangat pelit. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sampah ini tidak berguna bagiku. Kalau berguna untukmu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Dan slip giok ini, terima kasih.
Setelah berkata demikian, Yi Feng menutup pintu halaman dan bersiap memasang susunan formasi. Di luar halaman, si penjaga toko kecil menatap cermin perunggu di tangannya, tak mampu pulih dari keterkejutannya. Apakah artefak abadi yang rendah mutunya ini di matanya hanya sampah tak berguna? Sesungguhnya, guru adalah guru. Beberapa jam kemudian, Yi Feng telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan mulai mengutak-atiknya di halaman. Dalam jangkauannya, ia telah menancapkan banyak tongkat. Kali ini, dia sedang menyiapkan Gathering Light Array tingkat terendah. Setelah diaktifkan, susunan ini dapat memadatkan bola cahaya di pusat susunan, yang memancarkan cahaya dan panas. Secara teori, jika Yi Feng benar-benar berbakat dalam susunan, mengikuti tutorialnya, dia seharusnya bisa memasang susunan pengumpul cahaya ini. Bab 662. Namun, beberapa jam berlalu, dan bagian tengah mata formasi itu tidak memancarkan cahaya apapun, bahkan sehelai rambut pun tidak. Bertekad untuk tidak menyerah, Yi Feng mencoba lagi dan lagi. Akhirnya, dia menginjak-injak benda-benda yang disusun untuk formasi tersebut hingga hancur total. Brengsek, apa-apaan kalian yang membentuk formasi? Dia mengumpat dengan keras, lalu duduk di tangga dengan wajah hitam. Dia akhirnya mengerti bahwa formasi bukanlah tujuan utamanya. Mengenai hancurnya apa yang disebut formasi iblis besar, Yi Feng menduga itu pasti ulah sistem. Saya pikir saya adalah seorang master formasi, tapi saya kecewa lagi. Mendesah. Yi Feng mendesah pelan, menyeret tubuhnya yang lelah, mandi sebentar, dan pergi tidur. Namun, seiring berlalunya waktu, semakin banyak tokoh kuat datang ke kota Tianlun karena dia, dan jumlah orang yang mengunjunginya pun semakin meningkat. Dari yang tua sampai yang muda. Sebagian mempersembahkan ranting zaitun, sedangkan sebagian lagi berlutut di luar pelataran rumahnya, memohon untuk menjadi muridnya. Perasaan disembah dan dikagumi ini cukup menyenangkan, tetapi masalahnya adalah, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang formasi. Berapa kali aku harus mengatakannya? Sudah kubilang, aku tidak mengerti formasi, dan aku bukan ahli formasi. Menghadapi sekelompok pria dan wanita muda yang berlutut di depan pintunya, Yi Feng tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan sabar. Pemahaman senior tentang formasi telah mencapai alam makhluk surgawi, namun dia masih dengan rendah hati mengaku tidak memahaminya. Ini benar-benar membuat kami merasa malu. Para pemuda dan pemudi berlutut di tanah dan berbicara dengan penuh hormat. Yi Feng menutupi dahinya dengan satu tangan dan menatap ke langit. Astaga, orang aneh macam apa ini? Mengapa semakin saya jelaskan, semakin bingung mereka jadinya? Awalnya, dia ingin menerima orang-orang ini, karena dia perlu menerima satu murid terakhir, tetapi mereka tidak memenuhi persetujuan sistem. Yang terpenting, dia sebenarnya bukan ahli formasi. Mengajari mereka hanya akan menyesatkan mereka, dan dia mungkin berakhir dalam situasi yang memalukan. Kamu sebaiknya pergi. Aku tidak bisa mengajarimu. Yi Feng menjelaskan dengan sabar sekali lagi. Jika orang yang lebih senior saja tidak bisa mengajari kita, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Kata pemuda itu dengan hormat. Tepat sekali. Beberapa pemuda lainnya datang dari jauh, berlutut serempak, dan berkata dengan tulus, jika para senior tidak bisa mengajar kita, lalu siapa lagi di dunia ini yang berani menyebut dirinya guru? Melihat makin banyak orang berdatangan, Yi Feng benar-benar terdiam. Baiklah, baiklah, kamu katakan apapun yang kamu mau, oke. Aku hebat, oke. Kamu bilang aku master tingkat 6, berarti aku tingkat 6. Katakan aku tingkat 7, berarti aku tingkat 7. Puas sekarang. Yi Feng mengutuk dan membanting pintu halaman hingga tertutup. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang-orang ini, tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, mereka akan tetap menganggapnya hebat. Kalau saja dia benar-benar hebat dalam formasi, itu akan bagus, tapi faktanya, dia bahkan tidak bisa membentuk formasi cahaya yang sederhana. Namun, para pemuda dan pemudi yang berlutut di luar pintu benar-benar menjadi kacau. Apakah senior baru saja memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya? Seorang wanita cantik dengan fitur halus bertanya dengan gugup. Ya, maksud senior adalah dia juga bisa menjadi master tingkat 7. Seorang pria muda menimpali. Mendengar ini, semua orang yang hadir saling bertukar pandang dan serentak menarik napas dingin. Berita besar. Sebuah wahyu yang besar. Awalnya,
Mereka mengira si senior merupakan master tingkat 6, tetapi sekarang tampaknya dia setidaknya tingkat 7. Mengetahui bahwa usaha hari ini untuk mencari pemuridan adalah sia-sia, kelompok itu terbang ke segala arah. Saudaraku, berita yang mengejutkan. Seorang pemuda bergegas kembali ke penginapan dan berkata kepada seorang pria yang sedang menunggu, "Saya baru saja mendengar senior itu berkata sendiri bahwa dia bisa menjadi master tingkat 6 atau bahkan tingkat 7. Implikasinya jelas, penilaian kami sebelumnya tentang dia salah. Pangkatnya yang sebenarnya setidaknya tingkat 7. Apa?" Pria itu tiba-tiba berdiri. "Setidaknya peringkat ke-7. Kakak, apakah kamu yakin tidak salah paham?" Tanyanya dengan kaget. "Benar-benar yakin?" Pria muda itu menjawab. Berita ini sungguh mengejutkan. Setelah mengatakan hal itu, ia melesat keluar bagaikan meteor, bersemangat untuk berbagi berita ini dengan teman-temannya. Ketika dia mengumpulkan semua orang, dia tidak sabar untuk berbicara. "Semuanya, saya memanggil kalian ke sini hari ini untuk menyampaikan berita yang mengejutkan," kata pria itu dengan serius. Bab 663. Mendengar hal ini, semua orang mengalihkan pandangannya ke arahnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Berita macam apa ini yang kau anggap begitu serius?" Lelaki itu menata pikirannya sebelum berbicara dengan serius. "Adik laki-lakiku telah menerima informasi bahwa senior yang menghancurkan formasi iblis surgawi bukanlah master arai tingkat ke-6, tetapi setidaknya tingkat ke-7. Pernyataan ini bagai menjatuhkan bom besar, gemuruhnya menggema di pikiran setiap orang. Beberapa pria tercengang karena heran. Peringkat ke-7. Setidaknya peringkat ke-7. Itu berarti senior ini bisa jadi adalah master arai tingkat ke-8. Ya, itu mungkin. Pria itu mengangguk dengan tegas. Ses. Semua orang terkesiap, napas mereka tersendat. Seorang master arai tingkat ke-8. Ya ampun. Berita ini benar-benar mengejutkan. Saya harus melaporkannya kembali ke sekte saya secepat mungkin. Memang, aku harus melakukan hal yang sama. Munculnya master arai tingkat ke-8 adalah berita yang harus segera dilaporkan. Dalam sekejap, segala macam pesan menyebar seperti api dari kota kecil Tianlun. Apa? Master arai tingkat ke-8. Di dalam aula besar yang hikmat, beberapa tetua menatap laporan rahasia di tangan mereka gemetar hebat hingga mereka hampir tidak dapat memegangnya dengan mantap. Seorang master arai tingkat ke-8. Cepat panggil pemimpin sekte untuk pergi dan membangun hubungan yang baik. Pada kekuatan besar lainnya, beberapa tetua agung, setelah menerima berita ini, langsung muncul dari kultivasi tertutup mereka untuk mengeluarkan perintah. Adegan serupa terjadi di tempat lain di benua abadi Heavenly Arai. Sejak saat ini, orang-orang dari segala penjuru benua abadi Arai Surgawi, setelah menerima berita tersebut, mulai berbondong-bondong ke kota Tianlun yang kecil. Beberapa ingin menjalin hubungan baik. Yang lainnya mencari peluang. Beberapa orang ingin mengikuti program magang. Bahkan para master arai tingkat rendah itu, yang hanya ingin melihat sekilas wujud asli dari master arai tingkat ke-8 ini, pun bergegas menghampirinya dengan penuh semangat. Kota Tianlun. Angin bertiup kencang, awan bergejolak. Di halaman, Yi Feng menatap ke langit. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Dianggap sebagai master arai tingkat ke-6 adalah sesuatu yang dapat ditoleransi. Yang benar-benar menggerogoti pikirannya adalah si idiot yang terus-menerus mengubah mata uang dunia abadi. Orang macam apa yang berulang kali mengubah mata uang dunia yang begitu luas? Hal itu membuatnya tidak mampu membeli makanan sedikit pun. Meskipun kekuatannya saat ini cukup mengesankan, yang membuatnya marah adalah dia masih tidak bisa mencapai bigu keabadian tanpa makan. Dia tidak yakin apakah itu merupakan kelalaian sistem yang disengaja atau sekadar kesalahan, tetapi faktanya tetap saja ada. Jadi sekarang, dia harus memikirkan pengeluaran makanannya di masa mendatang. Lagi pula, ia tidak ingin berakhir seperti yang terjadi di kota Pingjiang, yang hanya bisa bertahan hidup dengan biji-bijian kasar dan sayur-sayuran, begitu miskinnya hingga ia bahkan tidak bisa buang air dengan benar dan harus menggunakan tongkat untuk membantu. Persetan dengan seluruh keluargamu. Dia mengumpat pelan lalu membuka cincin penyimpanannya, memanggil Men-Men. Menunggangi Men-Men, Yi Feng menyelinap keluar dari halaman, dan keduanya berjalan menuju pegunungan di luar kota Tianlun. Lagi pula, penjaga toko telah menyebutkan bahwa berburu monster di pegunungan dan mengumpulkan beberapa bahan dapat memberinya beberapa kristal abadi.
Tidak lama kemudian, Yi Feng dan Men Men tiba di pegunungan. Memanfaatkan kultivasinya yang keemasan abadi, setelah setengah hari berburu dengan tekun, dia akhirnya mengisi kantong penyimpanannya dengan hasil rampasan. Saat tengah hari menjelang, Yi Feng memutuskan untuk mengakhiri harinya. Manusia bergantung pada makanan, dan besi bergantung pada baja, seseorang tidak dapat hidup tanpa makan. Sebagai penggemar makanan, Yi Feng tidak bisa melewatkan waktu makan siang. Terutama karena itu adalah permainan liar favoritnya. Dia segera mengumpulkan beberapa kayu bakar kering dan menyalakan api unggun di tanah datar. Kemudian, ia mengeluarkan pisau kecilnya dan mengiris kaki belakang seekor babi iblis, membumbuinya sebelum memanggangnya. Dalam waktu singkat, kaki babi mulai berdesis karena minyak, dan aroma lezat tercium di sekitarnya. Yi Feng menatap kaki babi itu, mulutnya tersenyum. Keterampilannya memanggang memang patut dipuji, dan tampaknya dia akan mendapatkan suguhan hari ini. Beberapa teguk anggur akan menjadi sempurna. Tepat saat Yi Feng tengah asyik membayangkan hal ini dan membalik kaki babi itu untuk memastikan kematangannya merata, sebuah riak energi datang dari samping. Seorang gadis muda kemudian mendarat di batang pohon di dekatnya, matanya terbelalak karena penasaran saat dia memperhatikan Yi Feng. "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Baunya harum sekali. Yi Feng mendongak dari kesibukan pekerjaannya dan melihat bahwa ternyata yang datang adalah seorang wanita cantik. Bab 664. Penampilannya anggun dan tampan, dengan tubuh tinggi dan ramping. Mengenakan jubah merah muda yang mengikat pinggang mungilnya, tubuhnya yang anggun semakin menonjol. Terutama dengan alisnya yang tajam seperti pedang dan mata yang cemerlang bak bintang, rambut panjangnya diikat rapi menjadi ekor kuda, dia memancarkan aura seorang wanita muda yang bersemangat dari dunia persilatan. Yi Feng memperhatikan tatapan penasarannya yang tertuju pada kaki babi panggangnya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ini disebut barbecue." "Barbecue? Apa itu?" Wanita muda itu terus bertanya, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Melihatnya seperti anak kecil yang bersemangat, dan kata-katanya yang penuh dengan keinginan tulus untuk belajar, Yi Feng, yang merasa tidak punya hal lain untuk dilakukan, memutuskan untuk menjelaskan lebih lanjut. Memanggang adalah teknik memasak di mana makanan dipanggang di atas api. Sungguh metode yang menarik. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Sambil berbicara, dia tak dapat menahan diri untuk menjilati bibir merahnya, tersipu seraya bertanya, "Bolehkah aku mencicipinya?" Yi Feng sedikit terkejut. Gadis ini jujur dan tidak sombong. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Mendengar ini, mata wanita muda itu berbinar gembira. Dia segera duduk di samping Yi Feng, tatapannya tertuju pada kaki babi yang berputar dengan penuh semangat. "Bolehkah aku bertanya siapa namamu, Nona?" Tanya Yi Feng sambil menaburkan bumbu pada daging itu. Si cantik melambaikan tangannya dan berkata, "Kita semua seniman bela diri di sini, tidak perlu formalitas. Namaku Li Muqiu." Lalu dia bertanya balik, "Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan?" "Saya Yi Feng. Aku sudah banyak mendengar tentangmu." Li Muqiu menangkupkan kedua tangannya dalam posisi memberi hormat militer, lalu menunjuk kaki babi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yi Feng, apakah memanggang hanya soal membalik-balik makanan di atas api?" Yi Feng terkekeh, "Kau benar sebagian, tapi tidak sepenuhnya." Ia terus membalik paha babi dan menjelaskan, "Ini bukan hanya soal memanggang biasa. Kontrol api dan bumbu juga penting." Sambil berbicara, dia menggunakan pisau kecil untuk memotong sepotong kulit renyah dan menyerahkannya kepada Li Muqiu. "Silakan, cobalah." Li Muqiu segera mengambilnya dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika mulutnya dipenuhi minyak dan aroma daging yang harum. Wajah Li Muqiu berseri-seri karena kegembiraan, alis halusnya bertautan penuh kegembiraan. Dengan mulut penuh makanan, dia bergumam, "Yi Feng, ini sangat enak, benar-benar sangat enak. Ini adalah makanan terlezat yang pernah aku makan." Yi Feng tersenyum tipis. Berasal dari negara yang terkenal dengan seni kulinernya, wajar saja jika masakannya menimbulkan reaksi seperti itu. Melihat kenikmatannya, dan karena lapisan luar kaki babi itu sudah matang sepenuhnya, dia mulai mengirisnya menjadi beberapa bagian dengan pisaunya. Tak lama kemudian, mereka berdua melahap seluruh kaki babi itu. Li Muqiu menepuk-nepuk perutnya yang sedikit membuncit, sambil bersendawa kecil tanda puas. "Yi Feng,
Hari ini aku, Li Muqiu, telah menikmati pesta besar berkatmu. Aku pasti akan membalas budimu suatu hari nanti. Seru Li Muqiu. Kau terlalu baik. Yi Feng tersenyum. Tidak, itu memang benar. Kami, seniman bela diri, percaya pada pengembalian utang kami. Nada bicara Li Muqiu berubah saat dia bertanya, ngomong-ngomong, dari aksenmu, sepertinya kamu bukan orang lokal, kan? Tidak, saya baru saja tiba di sini. Saya agak kekurangan dana, jadi saya naik gunung untuk berburu dan mengumpulkan sejumlah uang untuk perjalanan. Memikirkan hal ini, suasana hati Yi Feng memburuk lagi. Jika dia tahu siapa yang mengubah sistem mata uang, dia akan menghancurkan mereka. Begitu ya, tapi akhir-akhir ini, banyak orang datang ke sini, semuanya mengatakan ingin menyaksikan kehebatan Master Arai tingkat ke-6. Mendengar ini, Li Muqiu mengeluarkan suara, pelan dan menunjuk ke arah Yi Feng, sambil berkata, aku tahu. Kau pasti datang untuk menemui Master Arai tingkat ke-6 juga, kan? Mendengar nama Master Arai tingkat ke-6 ini, wajah Yi Feng menjadi gelap. Bab 665. Sebelum Yi Feng sempat berbicara, Li Muqiu melanjutkan, namun, saya sarankan Anda untuk melupakan pikiran itu. Seorang Master Arai tingkat ke-6, sosok yang sangat agung seperti makhluk surgawi. Banyak petinggi telah berkumpul di kota Tianlun hanya untuk melihatnya sekilas, dan bahkan mereka tidak mampu melakukannya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Anda atau saya bisa masuk dan menemuinya begitu saja? Yi Feng memasang wajah masam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, berkata, sejujurnya, aku tidak datang ke sini untuk menemuinya. Tanpa diduga, Li Muqiu melingkarkan lengannya di bahunya dan menggoda, Yi Feng, tidak perlu malu. Mengagumi yang kuat bukanlah hal yang perlu dipermalukan. Sama seperti semua pria tertarik pada kecantikan dan semua wanita suka menjadi cantik. Prinsipnya sama, dan kecerdasan guru itu sangat memukau. Tidak ada yang perlu dipermalukan jika Anda ada di sini untuknya. Yi Feng mengusap dahinya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bisakah dia benar-benar mengakui, akulah Master Arai tingkat ke-6? Meski mengatakannya keras-keras pasti akan menunjukkan dominasinya dan mungkin langsung membuatnya punya sedikit penggemar, masalahnya, dia palsu. Dan dia tidak dapat mengerti mengapa, bahkan jika itu adalah Master Arai tingkat ke-6 yang sesungguhnya, orang-orang akan begitu antusias. Tak dapat menahan diri, dia bertanya, bukankah dia hanya seorang Master Arai tingkat ke-6? Mengapa begitu terobsesi? Puff, puff, puff. Apa maksudmu, hanya seorang Master Arai tingkat ke-6? Li Muqiu mengoreksinya dengan ekspresi serius, jika itu adalah Master Arai tingkat ke-6 biasa, itu akan menjadi hal yang lain. Tapi tahukah kamu, Master Arai tingkat ke-6 ini tidak hanya memiliki kemampuan yang luar biasa tetapi juga memiliki hati yang baik, hati yang berusaha menyelamatkan dunia. Ketika tanah ini berada di ambang kehancuran oleh arai iblis dan orang-orangnya akan jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berujung, dia berjalan keluar dari cahaya selangkah demi selangkah, memimpin semua orang kembali dari jurang ke dunia fana. Mata Li Muqiu berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya di dada. Dengan gembira ia berkata, jika aku bisa melihat pahlawan besar ini sekali saja, aku akan dengan senang hati menukarkan 100 tahun hidupku. Kemudian, dia cemberut dan berkata dengan serius, jadi kamu tidak bisa berbicara tidak sopan tentangnya. Yi Feng terdiam. Dia tidak dapat menahan batuknya dengan canggung, lalu dengan ragu berkata, bagaimana jika aku katakan padamu, aku adalah Master Arai tingkat ke-6 itu? Mendengar ini, gadis itu memutar matanya. Ayolah, sobat, siapa yang kau kira kau bohongi? Master Arai tingkat ke-6 mana yang akan datang ke pegunungan kecil ini hanya untuk mendapatkan uang saku dengan berburu monster? Dan mengatakan kau adalah dia, itu sungguh tidak sopan. Kau seharusnya tidak melakukan itu. Dahi Yi Feng kini dipenuhi garis-garis hitam. Dia mengangkat tangannya tanda menyerah. Saya salah, saya salah. Tolong, berhenti bicara. Melihat Li Muqiu akhirnya diam, Yi Feng menghela napas lega. Jika dia terus melakukannya, Yi Feng mungkin harus mencari lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Setelah beberapa percakapan santai, Li Muqiu bersikeras untuk bertukar slip giok komunikasi. Tidak dapat menahan rasa antusiasnya, Yi Feng dengan enggan menyetujui. Aku harus kembali sekarang. Ada beberapa hal yang harus kuurus.
Lain kali, aku akan mentraktirmu sesuatu yang lezat. Li Muqiu menepuk bahu Yi Feng, lalu tatapannya tertuju pada kaki kelinci di tangan Yi Feng yang belum mulai dimakannya. Boleh aku minta kaki kelinci itu? Dia bertanya dengan malu-malu. Baiklah, baiklah. Yi Feng menghela nafas dan menyerahkan kaki kelinci. Li Muqiu mengambilnya dan tanpa ragu mulai mengunyahnya. Dia memakannya hingga bersih lalu menepuk perutnya dengan puas. Namun saat berikutnya, tiba-tiba terdengar ledakan dari perutnya. Gelombang kejut itu bahkan membuat Yi Feng terpental. Brengsek, ada apa dengan wanita ini? Apakah dia bom manusia atau semacamnya? Yi Feng tercengang, berusaha bangkit dari lumpur. Ia segera melihat Li Muqiu tergeletak di tanah, hampir tak bernapas, dengan luka mengerikan di perutnya. Dantiannya telah hancur total. Dia tidak tahu apa maksud memakan makanan Yi Feng. Jika dia tidak menggigit kaki kelinci itu akan menjadi kesempatan besar baginya. Tetapi sekarang, dia tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung dalam makanan itu.